suaranya? Siapa tuh yang bunyi? Mohon di-mute kan? Mohon di-mute kan? Mohon di-mute kan? Sudah muncul di Facebook? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah pertemuan kita yang keempat tentang literatur review atau LR. Nah, kalian sekarang sediakan di laptopnya itu buka contoh skripsi, kemudian buka aplikasi dari Mendeley. Ya, kita sama buka ya. Dapat skripsinya yang full? Dapat, Pak. Dapat ya. Dapatnya saya bab 5-nya hilang, Pak. Bab 5-nya ya, nggak apa. Kita lihat contohnya dulu di Kayaknya LR dikunci ya. sama yang punya tuh, Pak. Yang di apa? Tolong di komentar ya, absen ya namanya. Agung Wijaya nih ya. Fitri Ardila, Alhuda Aidilman, Julio Praseta, Vito. Nah, nanti yang di Facebook streaming kalian boleh ini ya, tulis pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kalau yang interaktif di sini bisa langsung interupsi saya. Nah, kalau yang di Facebook boleh nih di komentar, nanti saya baca. Nah, nanti hasil live-nya nanti Bapak upload lagi ya, Pak? nggak perlu diupload, itu tersimpan insya Allah. Ya, soalnya kami jam 10 ada mata kuliah, Pak. Jadi Oke, kalau ada bisa. ini, kalau kalian ada kegiatan nggak apa-apa, nanti kalian lihat aja, tapi usahakan Nanti sebelum memahami pertemuan materi kelima lagi. ya. Ya, Sebelum betul. pertemuan Yang penting kelima. absen dulu sih sana ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, absen itu nggak penting, yang penting ilmunya. Oke, Pak. Oke, yang lain di-mute-kan ya. Nah, saya share dulu, share screen sama kalian. Nah, ini kembali ke contoh kemarin ya. Nah, kalau kalian lihat di latar belakang itu, nah di sini latar belakang, apa itu literatur review? Literatur review itu adalah kalau kita membuat satu riset dalam karya ilmiah, nah yang kita kutip itu adalah sebenarnya literatur reviewnya. Apa yang telah dibuat oleh orang sebelumnya. Nah, itu dulu karena kalian masih semester 1 ya. Nah, jadi kalian harus paham bahwa LR literatur review atau disebut juga dengan kajian kepustakaan atau studi pustaka dalam bahasa Indonesia, itu kalian mempelajari apa yang telah dibuat oleh orang sebelumnya. Misalnya gini, kalian ingin menemukan suatu obat dalam mengatasi COVID-19, obat misalkan atau vaksin atau terserah namanya, yang penting it can be tackle the COVID-19. Oke. Yang lain mohon di-mute-kan ya suaranya. Nah, jadi sebelum kalian memulai untuk meneliti bagaimana mengatasi membuat obatnya, kalian akan melihat dulu apa-apa yang telah dibuat orang. Misalkan si A tahun 2019 bulan Maret telah membuat 2020 bulan Maret telah membuat obat untuk COVID-19, tetapi cuman untuk di
negara Eropa misalkan. Nah, si B sudah membuat obat COVID-19 misalkan untuk di daerah Afrika saja. Nah, dari situ kalian lihat beberapa orang telah membuatnya. Nah, ketika kalian ingin mengutip, telah banyak misalkan orang meneliti tentang COVID-19 ini. Nah, itu namanya literatur review. Cara penulisan literatur review itu beragam ya, tapi umumnya seperti ini cara penulisannya. Cara penulisannya. Cara penulisannya mengutip seperti ini. Ini kita haruslah tahu dulu mengutip dengan daftar pustaka. Ini bukan daftar pustaka, tapi adalah kutipan. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan citation, men-cite. Kemudian kalau daftar pustaka, di dalam bahasa Inggris disebut dengan references. Mungkin ada juga kalian download skripsi dalam bahasa Inggris ya. Nah, apakah perlu dibuat literatur review? Sangat perlu, dan itu adalah hal yang mendasar sekali dan wajib. Jadi kalau misalkan kalian membuat suatu definisi, suatu kutipan tanpa adanya citation seperti ini, itu artinya spekulasi atau itu adalah riset kalian. Tetapi sesuatu yang bukan dari kalian, jadi kalau ingin membuat karya ilmiah, apakah makalah biasa dalam satu tugas nanti ya, kalian kan udah ada juga mungkin dari mata kuliah lain buat tugas makalah. Nah, sesuatu yang bukan dari kalian, kalian harus cantumkan citasinya. Citationnya seperti ini. Kalian harus cantumkan. Nah, silakan lihat di skripsi yang kalian download ya. Pasti dia akan membuat seperti ini. Nah, citationnya. Dan umumnya penulisannya adalah nama orangnya, koma, kemudian tahunnya. Nah, dan itu ada berbagai macam. Nanti kita lihat di Mendeley ada style atau gayanya. Gaya penulisan itu berbeda-beda dan tergantung dari kampusnya, universitasnya, atau pihak lembaga jurnalnya kalau kalian mau membuat karya ilmiah berupa paper gitu ya. Nah, sampai di sini paham nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silahkan di-unmute-kan mikrofonnya kalau ada pertanyaan ya. Kalau seandainya nggak buat kayak gitu tuh nggak masalah, Pak? Oh, sangat masalah. Itu plagiat namanya. Misalnya gini, kalian tahu arti komputer. Komputer itu adalah misalkan seperangkat alat elektronik yang mempunyai input, pemrosesan, dan output, dan dia memerlukan sumber listrik misalkan. Nah, itu kalian tahu dari mana? Misalkan dari buku, kalian harus tulis buku. Kalau tidak kalian tulis, tetapi itu bukan dari karya kalian sendiri, bukan dari pemikiran kalian sendiri, nah itu adalah plagiat. Plagiat itu sangat kuat sekali hukumannya. Misalkan seorang profesor, kemudian dia ketahuan plagiat cuman untuk hal sepele seperti ini, itu gelarnya bisa dicabut. Seorang mahasiswa ketahuan plagiat, itu bisa dicabut gelarnya atau sarjananya. Itu sudah banyak di luar negeri, bahkan di Indonesia juga sudah banyak. Nah, jadi kalian harus hati-hati dalam menulisnya. Nah, ini alhamdulillah kalian semester baru ya, jadi kalian udah paham. Nah, kalau mungkin dari senior-senior kalian masih banyak melakukan itu, jangan ditiru. Kalau misalkan ada kalian temukan oknum-oknum senior yang melakukan plagiat seperti ini, apalagi lagi dengan sengaja, nah itu jangan ditiru. Nah, jadi sesuatu yang bukan pemikiran kalian harus kalian tulis sumbernya. Nah, walaupun telah menulis sumber, kalau mengcopy bulat-bulat, apakah itu plagiat? Iya, itu adalah plagiat juga. Jadi bagaimana? Kalian harus ubah kalimatnya tanpa mengurangi makna dari kalimat tersebut. Namanya kalau dalam bahasa Inggris referase ya, rephrase. Nah, jadi kalian ubah misalnya gini, pengertian misalkan pengertian komputer tadi. Misalnya ada suatu buku karangan misalkan Al-Huda tahun 2020 mengatakan komputer itu adalah seperangkat alat elektronik yang mempunyai input, pemrosesan, dan output. Nah, itu dari Al-Huda misalkan. Nah, bagaimana kalian ingin mensitasi atau mengutipnya? Kalian buat misalkan menurut Al-Huda 2020 komputer itu merupakan, kalau tadi kan misalkan alat seperangkat seperangkat elektroniknya itu di akhir. Nah, kalian bisa melakukan segala perangkat elektronik yang mempunyai input, yang mempunyai pemrosesan, dan mempunyai output
yang dapat membantu manusia, maka disebut dengan komputer. Jadi artinya apa? Kenapa kita disuruh ngubah? Artinya kalian di situ ada juga sumbangan pemikiran di situ. Artinya kalian juga paham di situ. Ini masalah etika aja sih, masalah etika. Jadi kalian tidak mengcopy bulat-bulat pemikiran orang. Kalau kalian mengcopy bulat-bulat pemikiran orang, walaupun mencantumkan sumbernya, terus kontribusi kalian di mana di situ? Nah, jadi makanya di sini lebih eloknya, lebih afdolnya di UIN ya. Kalian mengutip punya orang, meletakkan sumbernya, dan di situ kalian bisa paham dengan menggunakan kalimat kalian sendiri tanpa merubah maknanya. Nah, tanpa merubah makna yang intinya ya. Nah, jadi utamakan sekarang jangan lakukan plagiat-plagiat. Jadi buatlah seperti kaedah dari karya ilmiah. Nah, di sini banyak stylenya ya, banyak stylenya. Mungkin kalian lihat yang umumnya stylenya seperti ini aja. Nah, kalian lihat di sini begitu banyak kutipan di sini, begitu banyak ya. Kenapa? Karena sang mahasiswa ini tidak mau dia melakukan plagiat. Jadi setiap ada pemikiran dari orang lain dia cantumkan, kemudian dia ubah dalam bentuk kalimatnya sendiri dengan makna yang sama, tetapi itu artinya dia sudah paham dengan apa yang dia kutip. Jangan kalian tidak paham apa dengan yang kalian kutip. Kalau kalian cuma copy bulat-bulat, berarti kalian belum paham. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, seandainya dia, Oke, Riza. seandainya dia tuh udah mikir, betul-betul mikir gitu Pak, terus udah buatnya Ya. kayak gitu, terus nggak sengaja sama gitu loh Pak. Kayak mana tuh? Yes, oke. Nah, ada ya satu cerita ya, salah seorang peneliti di luar negeri yang saya ini dapat cerita ini bukan dari koran tapi dari teman lab saya. Jadi dia mengatakan bahwa di negaranya ada seorang profesor yang dia kenal yang dicabut gelar profesornya karena dia tidak sengaja. Nah, ini biasanya terjadi karena dosen menggunakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa. Kan dosen kan ada haknya untuk naik pangkat. Nah, ketika dia naik pangkat itu disyaratkan membuat karya ilmiah. Nah, ada dosen itu menyuruh mahasiswa, oknum dosen menyuruh mahasiswa untuk membuat karya ilmiah dan memasukkan namanya di situ, bahkan jadi penulis pertama. Ternyata mahasiswa nama juga mahasiswa ilmunya masih kurang dibandingkan dosennya ya, cuma karena dosennya ada kesibukan. Nah, dia memanfaatkan mahasiswa ini untuk seperti itu. Nah, akhirnya ternyata mahasiswa tadi caplok sana caplok sini tanpa merubahnya. Nah, dan artinya dosen itu nggak sengaja, bukan dia yang melakukan, dia nggak sengaja, dia nggak tahu. Nah, udah selesai Pak, kata mahasiswanya. Kemudian disubmit, kemudian terbit, dan ada orang yang melaporkan, mungkin orang yang nggak senang juga melaporkan, wah ini si dosen Profesor X ini melakukan plagiat, ternyata ini sudah ada yang dibuat orang, tapi ngaku-ngakunya punya dia. Nah, itu kan nggak sengaja dosennya, dia nggak tahu. Nah, akhirnya apa? Tetap juga kena hukuman, gelarnya profesornya juga dicabut atau pangkatnya juga diturunkan. Nah, itu sangat ya gimana lagi ya? Itu sangat menakutkan. Sebenarnya kami para dosen tentang karya ilmiah tentang plagiat ini sangat menakutkan juga bagi kami karena tidak sengaja. Kadang mahasiswa yang kami bimbing melakukan kopas. Nah, makanya kalau saya biasanya itu cek Turnitin. Jadi ada suatu software namanya Turnitin untuk ngecek plagiat dan itu berbayar biasanya, itu berbayar. Kadang setiap kampus diberikan masa trialnya ya 6 bulan atau setahun, setelah itu berbayar. Dan biasanya kampus di Indonesia tidak memakai Turnitin karena berbayar. Cuman bagi dosen yang ada, alhamdulillah saya ada, itu dapatnya dari Malaysia ya. Nah, itu saya memakai itu. Nah, nanti untuk tugas kalian jangan coba-coba plagiat dengan saya karena saya akan cek menggunakan Turnitin. Kalau misalkan saya minta buat makalah, kalau kalian kopas-kopas dari mana aja, Turnitin akan mengetahuinya. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba nanti ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Itu bukan untuk menyusahkan kalian, tidak. Karena memang seperti itu. Karena kalau kalian dibiasakan dengan mudah, nanti kalian akan terbiasa kopas dan itu akan berdampak buruk ke depannya. Kalau kalian udah paham apa itu literatur review, apa itu plagiat, dan bagaimana mengatasinya, sekarang kita akan masuk ke aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley, oke? Nah, aplikasi Mendeley ini kalian bisa
buka di ini ya, di apa download di mendeley.com. Nah, tulisannya seperti ini, guys. Banyak sebenarnya aplikasi yang digunakan ya untuk Mendeley ini. Ada Zotero kalau nggak salah namanya. Kemudian dari Microsoft Word sendiri ada, cuman agak ribet dan dia tidak online databases. Kalau menurut saya ya, mungkin kalau online agak susah juga karena beberapa Office itu bukan plagiat ya, pirate, gimana saya bilang ya, crack ya. Kalian Office asli atau enggak nih, original? Crack Sorry, Pak. Nah, crack ya, pirate ya. Bajakan, Pak. Kalau bahasa Malaysia bukan bajakan, cetak rompak. Nah, itu bahaya juga menggunakannya kalau kalian online kan. Nah, makanya saya mau kalian menggunakan Mendeley. Mendeley ini open source, jadi kalian bisa gunakan dan gratis. Artinya dia adalah halalan toiban gitu ya. Halalan toiban. Nah, dan alhamdulillah juga saya termasuk Mendeley advisor ya. Mendeley advisor dipercaya menjadi advisor dari Mendeley ini dan sudah melakukan training di beberapa kegiatan juga. Nanti saya akan lihatkan sama kalian. Nah, jadi akan kita gunakan Mendeley ini sebagai reference manager. Jadi dia akan mengatur referensi mulai dari citasi atau kutipan sampai daftar pustaka atau bibliografi. Jadi sesuai dengan moto kita akan membuat perkuliahan tata tulis karya ilmiah ini memudahkan dan menyenangkan. Jadi kalian nggak perlu susah lagi. Kalian pernah buat makalah kan waktu SMA? Daftar pustaka pernah buat? Pernah buat daftar pustaka? Nah, biasanya itu kan kebanyakan pasti kalian buatnya manual kan. Nah, Mendeley ini akan buat dia menjadi sangat mudah, automatic. Dan juga saya akan mengajarkan kalian bagaimana mencari sumber kutipan online. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silahkan dibuka Mendeley-nya. Kalau kalian buka, dia tampilannya akan seperti ini. Cuman kalian akan kosong guys. Kalian masih kosong isinya. Kenapa? Karena kalian belum menggunakannya. Nah, silahkan dibuka ya Mendeley-nya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita kenalan dulu ya dengan fitur-fiturnya. Kalau yang ini untuk memasukkan dokumen ya, tapi saya cara mudahnya drag and drop aja sih kalau yang ini. Kemudian misalkan ini tombol-tombol yang seperti ini untuk teknisnya ya. Ini untuk mensinkronnya, ini untuk related dari database dari Mendeley, isi-isi dari referensinya. Nah, ini yang paling penting, sinkron. Jadi begitu kalian punya Mendeley, kalian bisa menggunakan account-nya ini untuk berbagai komputer karena dia sistem cloud. Misalkan kalian menginstal di komputer ini, kalian juga ingin login di komputer lain dengan tidak mengulangi memasukkan referensi. Nah, bisa tinggal disinkronkan aja. Yang penting account-nya, username dan password-nya kalian tahu, kalian bisa memakai dari komputer mana aja dan isinya akan kalian dapatkan sama karena di sistem cloud. Ini disimpan dengan cloud. Nah, mungkin kalian akan masih kosong ya isinya ini. Nah, udah dibuka belum? Kita bareng-bareng ya. Nah, untuk itu kayaknya kalian perlu ini, suatu karya ilmiah, contoh karya ilmiah ya guys. Misalkan boleh kalian download, misalkan ada satu paper saya, terus generator Rahmat Kurniawan. Kalian bisa download paper saya ya, yang gratis. Nah, ini dia PDF. Saya kirimkan ke kalian, saya copy linknya ya. Silahkan download. Saya letakkan di Zoom-nya. Saya letakkan di Zoom ya. Di chat Zoom. Bentar belum muncul. Nah, ini linknya.
Coba kalian download guys. Ini dia guys. Di bawah nih linknya. Coba bisa download nggak? Kalau di Facebook ada pertanyaan silahkan di komen ya. Muhammad Zainal, Fitra Della Rahmawati lagi menonton. Silahkan di download. Udah bisa download? Bisa, Pak. Bisa, Mantap. Pak. Kalian simpan terserah kalian simpannya di desktop, lebih mudah di desktop sih waktu belajar. Linknya mana Pak untuk di Facebook? Wah iya ya. Gimana nih? Kalian bisa share di grup nggak guys? Soalnya saya bisa kan? Mohon bantu ya share di grup kelasnya masing-masing. Bisa Pak, bisa. Oke, Rizky Wahyudi, coba lihat di grup WhatsApp-nya ya. Ini di-share sama teman kalian. Apa yang di-download tuh Pak? Nah ini contoh makalah. Kalau kalian punya contoh makalah lain boleh. Kalau kalian punya contoh makalah lain. Ini saya share lagi. Nah ini kalau kalian buka dia seperti ini ya. Ini adalah contoh karya ilmiah. Ini Q2, kuartil 2 ya, cukup tinggi kualitasnya. Assalamualaikum Pak, izin karena kelas A ada kelas lagi. Oke, kelas A kalau mau ini, kalau kalian ada kelas lagi boleh ya. Tapi nanti misalkan ditonton di sini. Itulah tujuannya kenapa kita buat streaming. Nah, cuman bagi yang nggak ada kegiatan silahkan sekarang dilakukan biar tidak nambah beban tugas kalian. Nah, jadi plong begitu selesai streaming ini plong. Nah, oke, sudah di-share ya di grup kelasnya. Nah, ini contoh ya. Nah, bagaimana memasukkannya? Memasukkan identitas. Nah, biasanya kalian ya. Bentar. Nah, biasanya kalian buat daftar pustaka misalkan gini. Misalkan ada suatu buku mengatakan misalkan sate dan soto itu berasal dari Indonesia dan rasanya sangat lezat misalkan ya. Nah, itu kutipannya misalkan dari Wahyudi, Rizky Wahyudi nih. Wahyudi 2020. Nah, kan biasanya kayak gini kalian buat manual ya. Ininya juga manual. Tulisan ini juga manual ya. Nah, kalian buat manual, termasuk ini buat manual, termasuk juga daftar pustakanya. Misal kalian lihat di daftar pustaka, di bukunya manual, misalkan bukunya itu karangan misalkan Wahyudi, Rizky, kalau buat manual, kemudian judulnya misalkan kuliner, kemudian tahunnya 2020, penerbitnya misalkan FST UIN Suskaryo. Nah, kalian buat manual daftar pustakanya. Jadi itu sangatlah rawan dalam kesalahan dan menyulitkan. Jadi ingat untuk daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, biarkan dia secara otomatis. Ini contoh yang manual. Oke, udah di-download ya? Udah guys, di-download? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Nah, Pak. caranya kan ini ya filenya ini. Filenya kalian boleh simpan di mana aja di drive, terserah anywhere. Mau di desktop pun boleh. Nah, caranya itu drag and drop. Kalian tahu kan drag, tarik, tahan, kemudian di drop, dilepaskan. Caranya seperti ini. Kalian lihat aja. Kalian lihat ya nih. Begitu saya klik, bukan double klik tapi klik aja. Nah, saya bisa bawa dia kemana-mana. Nih kalian lihat nih.
Ini saya bisa gerak-gerakkan dia, tidak dilepaskan, klik, kemudian saya arahkan ke mendelay bawah ini, tidak dilepaskan juga. Nah, pada saat di depan ini baru dilepaskan. 1, 2, 3 saya lepaskan. Nah, dia sudah mulai bekerja. Nah, dia ini tanda bekerjanya, dia akan sinkronkan. Nah, ini dia udah masuk. Silakan dicoba. Drag and drop ya. Drag and drop. Caranya klik filenya, klik, kemudian tahan, klik tahan, kemudian bawa ke sini, ke mendelay. Setelah kebuka mendelaynya, kemudian letakkan di bagian halaman ini, yang tengah ya. Nah, silakan lakukan. Bisa? Bisa, Pak. Mantap. Pak. Nah, Saya ini bisa. cara pertama ya. Kalau kalian punya filenya. Nah, dia akan otomatis guys, kalian lihat di sebelah ini, dia otomatis membacanya, pengarangnya siapa, kemudian nama jurnalnya apa, kemudian tahunnya juga ada nih, kemudian bahkan abstraknya pun ada. Nah, itu canggihnya mendelay ini. Jadi kalian nggak perlu mikirkan lagi. Tapi bagaimana kalau ada yang kosong? Kalau ada yang kosong bisa ya, misalkan volumenya berapa, kalian bisa tuliskan sendiri. Nah, dan bahkan ini juga otomatis DOI-nya apa, kemudian ISSN-nya juga ya. Nah, coba kalian lihat di sebelahnya itu lengkap. Nah, dia membaca nama jurnalnya, dibaca jurnal ini dibacanya, ini nama jurnalnya, kemudian volumenya berapa, tahunnya berapa, nomornya berapa, ISSN-nya berapa, dia akan mencari bahkan nama judulnya, kemudian nama pengarangnya dia cari sendiri, jadi otomatis guys. Nah, bahkan email dan bahkan abstraknya pun dia akan cari sendiri. Itu enaknya kita menggunakan Mendeley. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bagi yang missing step atau kurang apa tadi ya langkah-langkahnya, kalian bisa putar ulang video ini nanti ya di Facebook. Nah, selanjutnya kalian lihat ini di tools. Nah, kalian silahkan install di sini ya guys. Install Microsoft Word plugin. Nih. Kalau saya bacanya uninstall. Kalau uninstall artinya dia sudah install, jangan lagi diinstall. Nanti dia hilang. Kalau bacanya sudah seperti ini, berarti ini udah diinstall. Tapi kalau bacanya install, berarti tekan install. Silakan dicek tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Kalau bacanya seperti ini nggak perlu lagi, berarti dia sudah ada. Udah, Silakan Pak. diinstall. Udah? Nah, Pak. oke. Udah, Silakan Pak. diinstall ya. Kalau udah, kalian lihat Microsoft Word-nya ya. Biasanya kalau menginstall itu dia minta tutup Microsoft Word-nya. Nah, sekarang kalau udah selesai install, kalian lihat di Microsoft Word, kemudian pilih References. Pilih References. Ya, pilih References ya. Nah, pastikan dia sudah ada nih guys, huruf M. Nah, kalau udah ada berarti dia sudah berhasil diinstal di Microsoft Word kalian. Nah, mungkin bagi Microsoft Word 365 atau yang lain, mungkin lain settingan ya, kalian cari aja di Google gimana membuat Microsoft Word plugin di Office 365. Nah, silakan cek dulu. Ada, Pak. Terus saya cek email. Kalau ada pertanyaan kalian bisa di Facebook ya.
Ini dulu ya. Buka email dulu. Oke, udah. Saya share ya. Nah, yang tadi itu udah muncul di bagian atas. Ini kan saya udah pakai banyak ya, udah banyak sekali. Nah, bagaimana melakukan kutipan? Kalau dia sudah ada di sini, kalian bisa melakukan kutipan, misalkan contoh seperti ini ya. Nah, kalian boleh buat tulisan seperti ini. Misalkan tulisannya, lihat di papernya ya. Silakan kalian copy. Salah satu tulisan di sini. Nah, misalkan ini. Ini contoh ya, tapi jangan nanti nggak boleh di copy seperti ini. Kalian harus ubah di refrase tulisannya. Nah, silakan copy bagian mana aja. Ini contoh aja. Silakan di copy. Udah? Udah di copy? Udah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Terserah bagian mana aja. Kemudian kita akan mengutip. Letakkan kursornya di sebelah. Letakkan kursornya di sini. Nah, seperti saya ini. Kemudian pilih references. Pilih references. Kemudian pilih insert citation. Nah, ini dia.
insert citation. Kalian lihat, ini saya coba ya. Saya pilih insert citation. Nah, kemudian go to Mendeley. Pilih go to Mendeley. Sekarang lagi, insert citation. Kemudian go to Mendeley, dia akan buka aplikasinya. Nah, kalian pilih yang tadi. Kalau saya pilih yang mana aja ya, misalkan ya. Nah, kalian klik satu kali di bagian itu. Kalian klik satu kali di bagian itu. Atau yang paper saya tadi ya. Mana ya? Nah, ini dia. Klik bagian paper itu. Kemudian pilih site. Ini di atas site. Pilih site. Nih, pilih site. Yang ada kutipan. Nah, silahkan kalian coba. Saya ulangi lagi. Insert citation. Kemudian go to Mendeley. Kemudian pilih yang tadi ya, karena saya banyak, jadi saya sudah mencarinya. Kalian tinggal klik aja di situ. Klik satu kali. Kalau udah terblok, baru site. Nah, dia agak lama loadingnya. Oke, bisa? Muncul? Bisa, Pak. Bisa, Muncul. Pak. Mantap. Enggak, Pak. Pak. Bisa tolong Muncul jawab. ya? Muncul Pak. nama Muncul yang gimana, Pak? Coba. Ya, muncul seperti ini. Iya, Mungkin Pak. ada yang nomor ya, mungkin ada yang nomor. Kalian lihat yang di sini. Ini stylenya. Kalian lihat ini stylenya. Pilih stylenya itu, kalau yang umum di Indonesia ini ya, APA. Pilih stylenya itu yang ini. American Psychological Association. Nah, pilih yang ini. Stylenya. Kalian pilih ini Apa ada beda style. dengan yang lain tuh, Pak? Stylenya aja, gayanya. Karena tergantung ini, tergantung jurnal. Lihat, kalau kalian lihat yang ini saya pakai nomor. Yang 7 edition bukan, Nomor. Pak? Ya, ini saya pakai nomor. Ini formatnya IEEE biasanya kalau pakai nomor. Cuman kalau di kutipan di Indonesia kebanyakan deskripsi APA yang digunakan. Tapi ada juga kampus yang membuat kutipan dia sendiri. Nah, itu tergantung kalian pilih aja nanti karena banyak stylenya. Nah, di sini banyak lagi ya more stylenya. Oke, bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Pak, saya Nah, bisa. sekarang Bisa, Pak. Sekarang bagaimana kalau yang music step tadi, silahkan kalian ini ya, kalian lihat videonya nanti, kalian ulang lagi. Kalau kita terus-terus ngulang, lambat siapnya. Nah, sekarang bagaimana memasukkan secara misalkan gini, kalian tidak punya sumber PDF-nya. Itu kan kalau ada PDF ya, kalau ada PDF. Bagaimana kalau dia buku? Buku kan nggak bisa. Buku kan banyak. Ada misalkan 400 halaman. Buku nggak mau dia. Yang bisa itu cuma karya ilmiah. Karya ilmiah seperti ini yang bisa. Kalau buku nggak bisa, dia nggak terbaca. Nah, karena beda formatnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian mencari sebuah buku? Kalian menemukan buku di pustaka. Kemudian kalian ingin mengambil kutipan dari buku tersebut. Caranya mudah. Kalian masuk ke literature search. Nih, guys, lihat. Ini. Pilih ini. Literature search. Oke. Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, di sini kalian bisa pilih filter dulu. Misalkan kalian filter mau cari apa? Kalian lihat ini ya. Kalian lihat ini, segitiga di sini. Oke. Nah, kalian bisa mencari berdasarkan nama pengarangnya, atau berdasarkan judulnya, atau berdasarkan penerbitnya, atau berdasarkan tahunnya, atau berdasarkan dia bisa di-download atau tidak, open access maksudnya yang nggak dikunci. Nah, kita coba menggunakan authors. Silakan kalian klik authors. Di sini, klik authors ya, pilih ini ya. Pilih authors. Author, kemudian klik aja, dia akan muncul seperti ini guys. Klik aja author. Kalau udah bilang udah ya. Udah, Pak. Udah, Pak.
Sudah, Pak. Nah, autornya kalian mau cari misalkan buku Pak Rinaldi Munir misalkan ya. Nah, ini legendaris matematik ya, di matematik untuk komputer seperti matematika diskrit. Nah, kita cari misalkan Rinaldi Munir bukunya. Nah, Pak Rinaldi Munir. Ini dosen ITB. Nah, udah, silakan kalian enter. Dulu saya pakai buku beliau untuk matematika diskrit. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak buku beliau ya. Jadi buku informatika yang ditulis oleh Pak Rinaldi banyak di sini. Nah, bagaimana memasukkannya? Misalkan kalian pergi ke pustaka atau Gramedia, tiba-tiba ada menarik, kalian nggak perlu beli bukunya, kalian ambil idenya, kemudian kalian kutip. Nah, kalian kutip. Caranya memasukkannya adalah, ini cara online ya, kalau tadi cara offline. Caranya, ambil salah satu, misalkan saya mau pengantar pengolahan citra nih, oke? Klik satu kali pengolahan citranya, kemudian seret, drag and drop lagi. Nih, drag and drop ke all document. Nah, ini dia, muncul ya kan guys? Nih saya seret ya, drag and drop, saya lepaskan di sini. Nah, coba, kalian klik sekali, kemudian seret. Klik sekali, kemudian seret. Tarik, lalu lepaskan, drag and drop. Udah bisa? Kalian lihat di all document-nya ada nggak dia? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Saya terlalu banyak ya, Ada, Pak. jadi susah mencarinya. Nah, ini dia tadi. Nah, ada. Silakan kalian kutip dari buku Pak Rinaldi ini. Misalkan, ini titik. Nah, satu lagi, banyak mahasiswa senior kalian juga meletakkan kutipan ini setelah titik itu enggak. Dia di dalam, masih di dalam bagian tulisan ini. Titiknya di akhir. Nah, jadi misalkan pengolahan citra adalah bla 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 bla. Siapa yang mengutipnya? Siapa yang menulisnya? Kita buat lagi. Silakan ketik seperti ini, guys. Pengolahan citra adalah insert citation. Cara mudahnya bisa juga ya dengan mengetikkan namanya di sini. Contohnya gini. Insert citation, kalau kalian tahu namanya, ketik aja Rinaldi Munir. Nah, ini dia. Kalau tadi kan buka mendelainya ya. Kalau sekarang kalian buka insert citation, kemudian lihat seperti ini, jangan go to mendelay, tapi ketik aja namanya Rinaldi. Nah, ini dia. Kalian oke kan? Nah, muncul. Kalau kalian ingat namanya, tapi kalau nggak ingat namanya, ya terpaksa dicari di go to mendelay. Tapi kalau ingat namanya, ketikkan aja. Anjing guys, isi konten. Bisa? Ya, Bisa, Pak. Mantap. Bisa, Pak. Jadi kita udah coba masukkan artikel dengan cara manual offline, kemudian auto menggunakan secara online. Nah, oke. Kemudian balik ke literature search, ini balik lagi ke sini guys. Balik ke sini, kemudian bagaimana kalau misalkan saya ingin buku kan gini ya, kalau misalkan kalian ingin membuat karya ilmiah, skripsi, itu artikelnya harus 10 tahun terakhir, itu maksimum. Tapi lebih baik 5 tahun terakhir, karena dia lebih up to date. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ingin bukunya itu dari tahun 2010? Nah, kita coba. Kalian kasih space. Ini sebenarnya banyak latihan aja ya. Kemudian pilih here. Pilih di situ. Pertama gini dulu. Saya ingin 1 tahun aja. Misalkan cuman tahun 2013. Saya ingin 2013 aja dulu ya. Nah. Ini aja dulu, 2013. Saya ingin tahun 2013. Kemudian enter. Nah, dia akan mencari buku semua mulai dari, cuman tahun 2013. Ini aja dulu.
Nanti baru kita cari yang pakai range. Nah, ini saya ingin mencari buku yang ditulis oleh Pak Rinaldi Munir dan dia cuman tahun 2013. Nah, bagaimana kalau saya ingin 2010? Nah, caranya itu adalah kalian buka kurung siku kemudian 2010 to 2020. Nah, dia cara seperti ini, guys. Kemudian enter. Nah, dia akan mencari 10 tahun terakhir. Jadi seperti ini. Kalian ketikkan aja di situ di literature search. Tuh-nya harus caps lock ya, Pak? Yes, tuh-nya harus capital. Uppercase. Udah, Pak. Udah, good. Kalau udah enter, nah kalian akan melihat di sini buku mulai tahun 2010 sampai 2020. Range-nya 10 tahun itu aja. Nah, jadi paham ya, kalau kalian cuma ketikkan 2010 berarti dia cuma mencari 2010, tapi kalau kita kasih range-nya seperti ini dia akan mencari 2010 sampai 2020, guys. Nah, kalau kita tambahkan lagi misalkan publication name. Ini siapa yang menciptakan, yang mempublish, maksudnya penerbit. Siapa yang menerbitkan? Misalkan Informatika Bandung. Nah, ini saya ingin cuman mencari penerbitnya itu adalah Informatika Bandung misalkan ya. Kalian tambahkan lagi. Dia publication name. Gimana tulisannya ini? Informatika bisa enggak ya? Wah, bisa. Nah, ini cuman penerbitnya adalah Informatika aja. Yang ada tulisan informatikanya ini. Kalau Informatika Bandung gini ya tulisannya. Nah, ya. Nah, kalau ini saya cuman ingin mencari nama pengarangnya Pak Rinaldi 10 tahun terakhir dan diterbitkan oleh Informatika Bandung aja. Jadi semua buku yang diterbitkan oleh Informatika Bandung akan muncul di sini. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang coba ganti. Autornya itu adalah saya. Kalian hafalkan nama saya? Apa enggak? Hafal, Hafal enggak nama saya? Ya, Hafal, bagus. Hafal, Pak. Bagi yang enggak hafal, silahkan mengulang tahun depan. Pakai gelarnya juga, Pak? Oh, enggak. Kalau saya di luar enggak pakai gelar. Gelarnya untuk ngajar aja, untuk akademik. Oke. Nah, tapi tidak semua yang punya saya ya, yang di sini karena nama Rahmat Kurniawan kayaknya pasaran ya. Saya biasanya itu bahasa Inggris. Saya bukan sombong ya, tapi memang artikelnya bahasa Inggris. Nah, kalau bisa cari, nah ini saya nih. Ini yang tadi ya. Mana ya? Nah, ini juga, ini saya. Ini Kiwan ya. Ini saya punya. Ini saya juga, yang bahasa Inggris saya semua. Yang di sini. Silakan kalian kutip artikel saya yang ini. On Machine Learning Selection for Classification. Yang ini. Silakan dikutip yang ini. Kalian simpan dulu. Nah, ini. Nah, silakan kalian copy ininya ya. Salah satu teksnya. Kemudian ini untuk tugas ya, nanti dikumpulkan. Guys, ini dikumpulkan. Kalian Digabungin sama yang tadi, Pak. Ya, digabung dengan yang tadi. Kalian ambil salah satu di sini, salah satu. Jadi tugasnya enak, habis perkuliahan selesai tugasnya. Iya, Pak. Silahkan lakukan cara yang tadi. Saya nggak ulangi lagi. Yang penting muncul nanti nama saya, dan ingat ya ini kalian kutip. Dan teksnya berasal dari apa saya tadi, papernya. Ini dari IEEE nih. Nah, ini Copy semuanya atau sebagian aja, Pak? Oh, satu aja, apa aja pengertiannya kayak gitu. Misal pengertian, cari yang bagus di situ menurut kalian. Pengertian apa gitu. Kutipannya Ada dari usaha lah paper sedikit. Bapak tadi, Pak. Ya, kutipannya ini. Teksnya ada cari di sini di abstrak nih. Ini kan ada abstrak nih.
Oke, Pak. Kalau kalian mampu membuat ini lebih bagus lagi, misalkan tidak copy bulat-bulat, tetapi maknanya itu, tapi kalian buat dalam kalimat kalian sendiri dalam bahasa Indonesia itu lebih bagus. Buat dalam bahasa Indonesia, misalnya kayak gini ya. Nah, misalkan mengekstrak pengetahuan atau bentuk dari pengetahuan itu adalah sangat menantang. Nah, siapa yang bilang menantang nih? Mengekstrak dari pengetahuan atau pattern sebuah pola itu menantang. Nah, misalnya Kurniawan tadi. Nih, kalian buat bahasa Indonesia itu lebih bagus tanpa copy bulat-bulat ya. Silakan dilakukan. Saya kasih waktu 3 menit. Kalian side. Ada pertanyaan nggak? Yang di Facebooknya ada pertanyaan? Wah, ini kita ditonton sama Bu Prof. Okvalisa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Wah, izin Prof. Kalian kenal sama Bu Okvalisa nggak guys? Dosen kita, dosen informatika. Belum, Pak. Wah, nanti kenalan sama Bu Okvalisa. Insya Allah bentar lagi profesor nih. Kita aminkan ya, kita doakan. Amin. Lagi proses. Jadi Amin. akan menjadi profesor pertama di fakultas kita, insya Allah nih. Sukses ya Prof. Okvalisa. Kalau ada pertanyaan silahkan ya guys. Saya kasih waktu tinggal 2 menit lagi untuk membuat kutipannya. Pak, Ya, kan di sini ada kode nama et al itu Pak punya Bapak. Et ya. al itu artinya apa Pak? Oke, jadi et al itu dan kawan-kawannya. Jadi disingkat aja et al gitu ya. Nah, kalau Oh. misalkan pengarangnya lebih dari Iya, 3 di kutipan dari APA ini, dia akan buat et al. Nah, kalian bisa ubah sih sebenarnya ini ya. Kan ada nih. Nah, kalau kalian mau dia IEEE dia jadi nomor di sini. Dia jadi nomor ya. Kalau dia di IEEE. Nah, kalian lihat. Nah, berubah dia jadi nomor. Kalau format APA lebih dari 3 author, karena di situ banyak ya. Nah, dia akan yang lain itu nggak disebutkan. Misalkan ada 5 author, 5 pengarang, nah itu nggak disebutkan ya. Dia cuma disebutkannya 1 aja. Tapi kalau 3 bisa disebutkan, 2 disebutkan. Tapi lebih dari 3 itu nama pengarang pertama, kemudian et al dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu DKK bisa orang buat ya. Oke, udah. Kalau udah, silakan di daftar pustakanya ya. Di daftar pustakanya. Di daftar pustaka, kalian tulis daftar pustaka. Ini tanpa format apapun. Nggak pakai heading, nggak pakai apa-apa ya. Nah, silakan tulis daftar pustaka di situ. Udah guys, tuliskan daftar pustaka ya di sini. Kalau udah belum? Udah Pak, udah. Udah ya. Udah, Pak. Nah, Udah Pak. letakkan kursornya di sini, kemudian klik references seperti tadi, letakkan kursornya di bawah, kemudian kalian klik insert bibliography. Nah, ini dia, insert bibliography, klik, nah dia akan muncul seperti ini. Betul nggak? Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa juga custom ya. Bagaimana kita ingin mendapatkan artikel itu yang gratis. Nah, itu kan banyak berbayar ya. Kalian bisa misalkan autornya tadi Pak Rinaldi Munir ya. Atau Bu Okvalisa. Nah, ini ada nih Profesor Okvalisa. Okvalisa, kita enter autornya di sini. Ini semua yang dibuat Bu Okvalisa seperti ini ya dapat ya.
Kemudian kita filter lagi, kita mau tahunnya itu adalah tahun 2000, buka kurung siku, 2010 to 2020 ya. Nah, kalian buat ya seperti ini, kemudian enter lagi, ini sudah difilter. Jadi 10 tahun terakhir yang di pengarangnya itu adalah Bu Okvalisa. Kemudian kita ingin dia mencari open access journal. Caranya adalah ketikkan OA, open access journal. Kemudian yes, saya coba dulu ya, saya udah lama nggak menggunakannya. Kayaknya nggak ada yang ini ya, atau nggak usah kita filter. Nggak ada yang gratis kayaknya. Mana ya tulisannya, OA Journal, Open Access Journal ya. Saya lupa keywordnya, apakah pakai S juga. Kalian bisa muncul open access-nya? Enggak juga, Pak. Enggak juga ya. Ini nggak mau dia. Saya pakai yang keyword ini. Ini ambil bulat-bulat ya, dari sini juga nggak muncul ya. OA atau nggak pakai ini. Jurnal. Yes. Oh ya, nih nggak pakai huruf kapital guys. Jadi kita coba lagi, outernya adalah Bu Okvalisa. Outernya Okvalisa. Kemudian kita ingin paper Bu Okvalisa itu 10 tahun terakhir. Berarti dia kurung siku 2010 to 2020. Tutup kurung. Kemudian OA jurnal. Yes. Oke, nah ini dia. Ini guys keywordnya. Kita filter. Jadi kita mencari paper dari Prof. Okvalisa ya. Nah izin nih Prof, kami coba ya Prof untuk belajar. Nah ini adalah authornya. Ini pengarangnya. Kelihatan guys? Kelihatan ya. Authornya Bu Okvalisa. Kemudian ini adalah tahunnya, kita ingin 10 tahun terakhir. Kemudian OA Journal ini open access journal, maksudnya kita bisa download. Tidak dikunci, maksudnya dia tidak berbayar. Jadi kita ingin baca paper dari Bu Okvalisa, Bu Prof. Okvalisa yang gratis. Nah, kalian bisa klik salah satunya guys. Kalian bisa klik salah satunya. Misalkan ini ya. Kemudian kalian klik ini view research catalog. Nah, klik ini dia akan bawa ke ini ya, ke browser kita. Nah, dia akan bawa ke sini. Kalau kita klik itu, dua kali tadi ya, klik. Nah, ini dia guys. Muncul. Kita coba yang lain. View, kalian klik ini ya. View catalog. Nah, ini dapat nih guys. View PDF. Ini dia. View PDF. Nah, ini gratis. Kita bisa download gratis. Jadi kalau kayak IEEE itu berbayar. Ini harus login dulu ya di di Mendeley-nya. Kalian harus login dulu Mendeley-nya. Silakan tugas kedua yaitu mendapatkan satu paper gratis dari Mendeley.
Kalian login dulu di sini. Punya Ibu Valisa tadi juga, Pak? Boleh, punya Bu Akvalisa boleh, punya yang lain boleh. Yang penting kalian dapatkan di Mendeley. Kalau tadi kan ada bacanya ini ya. Kalau bacanya ini view PDF, berarti dia dapat di download. Tapi sebelum itu kalian pastikan juga di Mendeley-nya kalian sudah masukkan sintaks seperti ini. Nah, jadi ini paham ya, kalau mau 10 tahun terakhir seperti ini, kalau 8 tahun terakhir gimana? Gimana coba? 8 tahun terakhir. 2012, Pak. 2012, Pak. 2012. Yes, 2012 tuh 2020. 2020. Kalau saya cuman maunya paper 2015 aja gimana? 2015 aja, Pak. 2015 saja, Pak. Untuk Tanpa, tahun. Yes. tanpa kurung. Siku. Iya, tanpa kurung, Pak. Mantap. Bagaimana kalau saya ingin penerbitnya itu adalah komputer? Kita tambahkan aja ya. Kasih space di sini. Tambahkan publication name komputer. Komputer. Kita enter lagi. Nah, dia kan cuman ada penerbit yang bidang yang komputer aja nih nama penerbitnya. Ini dia guys. Ini penerbit. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Bisa yang di diulang Facebook sekali juga lagi, boleh ya. Pak? Oh, nanti nonton aja di videonya. Soalnya lama kalau ngulang. Yang mana nih bagiannya? Bagian ulangnya. Yang ini, yang download dapatkan PDF-nya, Pak. Tadi Oke, kalau itu pusing, Pak. bisa. Selain dari awal. Nah, kalau kalian sudah tuliskan seperti ini dominan dia gratis papernya bisa kalian baca ya. OA Journal, yes. Ini dia. Jadi ini kata kunci saktinya guys. Kalian klik aja terserah di mana karena kita nggak ada tujuannya nih ya. Kita kan cuma tahu prosesnya aja. Nanti kalau kalian udah buat penelitian baru kalian tahu. Nah ini, kemudian klik aja salah satu nih. Dia kan berubah nih sebelah kanan nih. Kalian lihat ya. Ini kan berubah nanti nih. Yang ini berubah kalau kalian klik yang mana aja. Nanti dia akan berubah. Saya klik ini berubah lagi. Nah, kalian pilih aja nih View Research Catalog. Klik ini. View Research Catalog. Kemudian oke. Nah, dia akan bawa ke browser. Ke browser kalian. Oke. Bawa ke browser kalian. Nah, dia muncul nih View PDF. Ini tandanya dia boleh diakses. Kalau dia tidak muncul PDF, dia tidak bisa diakses karena dia berbayar. Dia berbayar guys. Contohnya ya gini. Misalnya dari IEEE yang tadi yang kalian kutip on Machine Learning Technique Selection. Ini dari IEEE. Nah, ini guys. Kalian lihat. Saya copy ya. Kalian berapa dijualnya? Jadi kalau kalian mau akses ini $31. $31 berapa duit tuh? Anggaplah dolarnya 10.000 ya. Mahal, Pak. Ya, sekitar 500.000. Jadi paper saya ini dijual 500.000. Nah, jadi kalau kalian nggak pakai cara yang tadi, dia nggak bisa download. Karena yang tadi itu udah filter yang gratis aja. Tapi kalau kalian hidupkan filter itu, paper yang tadi nggak muncul, paper yang berbayar. Jadi kalau kalian klik di Google, paper saya ini, penelitiannya. Nah, dia nih kalian lihat dari IEEE. Nah, dia berbayar guys kalau seperti ini. Jadi katanya harus sign in dulu kalau mau baca. Misalkan saya mau PDF-nya gitu ya. Nah, dia minta nih username dan password untuk full access-nya.
Jadi kalau kalian aktifkan ini, dia nggak akan muncul paper ini karena paper ini berbayar. Kalau kita aktifkan ini, dominan paper yang gratis atau open access yang muncul. Jadi tugas yang pertama itu adalah apa tadi? Ingat enggak? Tugas yang pertama itu kalian mengumpulkan yang ini, yang kalian ketik ini. Yang nama pakai punya bapak. Yes. Tuang. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, yang kalian download, yang bisa kalian download. Jadi dua. Jadi ada dua file yang kalian kumpulkan, file yang citation kalian, kemudian file yang kalian download yang bisa downloadnya gratis tadi ya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh silakan. Kalau yang file PDF nih, dia download disk artikel aja atau download full issue Pak? Oh jangan full issue tuh banyak, satu artikel aja. Full issue Artikelnya tuh aja, banyak, ya artikelnya aja, satu artikel aja. Iya, Pak. Terserah ya, mau Valisa, mau kalian pakai nama saya boleh, mau pakai nama lain boleh. Yang penting kalian dapatkan di situ, karena itu cara halal toiban. Banyak cara yang nakalnya banyak untuk download yang secara gratis ya, tapi saya nggak ajarkan di sini. Oke, jadi pertemuan kita yang kelima, kalau saya sempat besok ya, karena saya mau bantu jurusan akreditasi juga. Kalau nggak hari ini atau besok saya pergi kampus. Nah, kalau sempat besok kita masuk pertemuan kelima, kita lanjut mendelay ini karena sangat banyak yang perlu kita explore dari mendelay ini, guys. Ya, bagi yang nggak bisa, silakan tonton di Facebook kita. Kalau nggak sempat hari ini, usahakan sebelum masuk pertemuan kelima lah, dan dipraktekkan dan dikumpulkan tugasnya. Tugas ini paling lambat saya mau sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Berarti Sabtu lah. Nih, tanggal 24. Ini guys, tugasnya paling lambat. Tanggal 24 ya. Hari Sabtu. Oke? Bisa? Kirim kemana Pak? Nanti saya buatkan linknya seperti kemarin. Kalau bisa di e-learning, kita coba e-learning. Kalian e-learning lancar-lancar aja atau ada sering macet? Lancar aja, Pak. Lancar, Pak. Oke, kalau lancar kita coba di e-learning nanti ya. Oke, ada pertanyaan guys? Kalau tidak ada kita tutup. Ini tugasnya bikin kayak daftar pusaka lagi gitu, Pak. Yang kayak Iya, yang seperti kita bikin ini sekarang. aja, ini aja, Ah, ya. ini aja. Kan ada saya suruh kan? Yang ada nama saya tadi. Kemudian yang paper gratisnya. Jangan banyak ya, papernya satu aja karena nanti down pula servernya kalian banyak masukkan. Itu kan cuma saya melihat kalian itu mampu atau tidak untuk tujuan kuliah kita hari ini. Terserah aja kan Pak yang di-download tuh. Ya, jangan terserah, jangan pula kalian kirimkan file PDF yang dari Mendeley. Ya. Dibuat Pak. 2 dokumen, Pak. Nanti kan bisa upload 2 dokumen sekaligus. Jadi satu Word gitu, jadi satu lagi PDF gitu, Pak. Bapak nge-stop. No frame nggak sih? Gangguan jaringan mungkin. Berarti PDF yang di-download dari Mendeley itu nggak perlu diapa-apain kan? Tinggal upload aja. Iya. Sip. Alif hostnya. Elif, Osli. Jadi dalam bentuk 2 file nih. Tadi File tugasnya mentahnya. ngutip aja kan? Ngutip bagian paper Pertama baru. ngutip di tempat Bapak yang paper Bapak, terus baru download yang dari Mendeley itu kan. Zi, Oh, paper barunya juga ngutip. Algozi. Enggak. Guys, yang kayaknya guys. Gue cuma download aja. Hello, jangan heboh. Iya, Ya, Pak, ya, Pak. Pak. Ya, kita tutup ya perkuliahan hari ini. Wabillahi Iya. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.